Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Rio Trainer Official, teman-temanku sekalian. Lama kita tak jumpa. Akhir-akhir ini jarang saya upload video karena memang banyak sekarang kegiatan pemilu, kegiatan penghitungan suara yang masih belum selesai di kecamatan sampai dengan saat ini, guys. Jadi untuk memberikan update-update terbaru ya mengenai tentang HSI yang memang banyak sekali yang merasa dirugikan dan lain sebagainya, dan itu benar ya. Jadi pada intinya adalah, pertama, saya lama tidak upload itu bukan berarti tidak mendapatkan berita apa-apa. Saya dapatkan, tapi ya saya sebetulnya sudah mulai malas untuk bicara karena apa yang disampaikan hari per hari, waktu demi waktu, tidak ada sama sekali yang terbukti begitu ya. Masa iya dong, hanya informasi yang tidak kredibel. Ujung-ujungnya manajemen menyampaikan berita apapun ya ujung-ujungnya karena tidak ada yang terbukti, katanya ada pengembalian modal segala macam ya. Yang invalid apalagi gitu ya, satu pun nggak ada yang terbukti gitu. Jadi mau ngomong apapun, baik update apapun ya, baik ada MP yang baru segala macam ya, mitra semua mungkin mayoritas memang sebelum hak mereka dikembalikan mereka juga nggak mau jalan. Apakah nanti setelah mereka balik modalnya, dikasihkan modalnya begitu, apakah mereka mau jalan? Ya menurut hemat saya berat sekali untuk jalan gitu ya. Ya itu pilihan saja sebetulnya kan, apakah itu mau jalan apa enggak gitu. Jadi seperti itu gitu teman-teman, itu hak masing-masing. Cuman yang menjadi permasalahan itu kan banyak sekali ucapan-ucapan indah yang kita dengar, baik itu dari owner, baik itu dari manajemen, baik itu dari siapapun yang mendengar berita dari manajemen begitu ya. Nah jadi teman-temanku sekalian, saya kemarin udah mulai tidak mau menyampaikan informasi apa-apa begitu karena menurut saya percuma saja kita sampaikan karena memang realitanya juga nggak sesuai gitu ya. Nah jadi intinya adalah apa yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai member ya. Pertama adalah teman-teman, menurut itikat baik dari perusahaan itu, mereka akan mengembalikan dana yang belum kembali modal, belum BEP betul bahasanya. Itu 3-4 bulan dimulai dari tanggal 18 kemarin. Ini tanggal berapa? Tanggal 21 ya. Nah, apakah sudah ada yang balik modal ya? Nggak tahu juga. Saya juga sampai saat ini belum ada menerima mitra yang mendapatkan transfer. Ya, belum lah kali ya. Karena ambang batasnya 3-4 bulan. Nah, cuman kadang-kadang sekarang kan omongan manajemen itu susah mau kita percaya begitu, karena beberapa kali mereka memberikan statement itu ya kita percaya, tapi ujung-ujungnya mereka minta tambahan waktu lagi ya. Kalau memang nggak mampu bayar ya ngomong aja kan begitu, selesai urusannya. Dengan masalah kalau memang gagal bayar begitu ya bilang aja gagal bayar kan enak gitu. Nah, jadi permasalahannya di mana letaknya, karena alasan disperindak segala macam ya kan. Ya itu sah-sah aja sebetulnya, ya kan? Sah-sah aja, dan itu saya pikir sebagai kesepakatan bersama di disperindak ya mungkin saja iya gitu. Tapi kita juga ada lihat rilis dari Kemendak ya, ada capnya juga. Kalau itu tidak benar dari Kemendak, itu kan menjadi persoalan hukum baru lagi gitu ya. Jadi ada delik baru. Tapi kalaulah itu benar ya, masa sih ibaratnya semenjak ada Kemendak itu ya, semenjak ada Kemendak rilis, masa sih dalam satu hari nggak bisa ngasih transfer misalnya 20.000 kayak duluan gitu, atau 50.000 dah gitu, atau berapa 10.000 gitu kan. Artinya dalam bahasa pengembalian dana mitra yang belum dikembalikan gitu ya, kan seperti itu. Nah kalau kemarin dari tanggal Desember, Januari, sekarang Februari, mau ke bulan 3 lagi ya kan. Kalau memang kemarin dana manajemen itu masih,
ya otomatis ya minta cicilnya juga mitra, walaupun ada yang nggak terima, tapi kan mau nggak mau juga. Ya persoalan mitra tuh ada minjam bank, ada segala macam, itu kan sebetulnya bukan juga persoalan dari perusahaan. Perusahaan juga nggak pernah nyuruh kita minjam bank. Mungkin ada barangkali leader-leader yang udah di luar batas nyuruh minjam bank, nanti join SI, nanti sebulan hasilnya segini gitu. Itu udah benar-benar di luar konsep. Banyak yang tertipu ya, karena memang yang merasa tertipu, maksudnya tanda kutipnya, merasa banyak tertipu karena mereka ada pinjam bank, nggak ada sertifikat, minjam di uang amanah segala macam itu ya, dan tidak terbayarkan karena memang tidak ada pemasukan sama sekali di rekening mereka setiap harinya. Jadi seperti apalagi mereka yang baru bergabung gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya pelik sebetulnya peristiwa ini begitu. Nah, dari segi manajemen mereka mau minta waktu untuk memperbaiki segala macam yang kurang. Ada MP yang baru yang ditawarkan, banyak para master itu memberikan edukasi ya segala macamnya dengan segala hormat yang terjadi di lapangan. Ya, kalau yang positif ya tetaplah positif. Kalau yang bagian negatif itu hak mereka juga. Kenapa kita melarang-larang mereka untuk negatif gitu? Nggak bisa. Selama manajemen tidak memberikan hak-hak mereka, selama itu juga mereka susah untuk percaya gitu. Nah, kalau itikat baiknya ya kan, kalau itikat baiknya untuk mengembalikan dana yang belum balik modal antara 3 sampai dengan 4 bulan, nanti kalau tidak terlaksana, itu apalagi janjinya kan begitu. Nah, kita lihat. Sedangkan dari sejak awal nanti ada perkataan 3 sampai 4 bulan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan baru adalah bagi member-member yang memang sudah pengalaman ya kan, sekarang apa berarti teguran dari Kemendak itu sampai dengan tanggal 5 atau tanggal 7 kemarin ya kan, Januari, HSI sampai 3 kalau nggak salah ya, sesuai dengan edaran dari surat Kemendak itu HSI wajib untuk menyelesaikan semua hak-hak mitra, baik itu produk, baik itu invalid ya kan, harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu mutlak harga mati. Nah, sekarang kalau manajemen minta waktu dengan 3 bulan, apakah itu melanggar dari kesepakatan yang diberikan atau teguran yang diberikan oleh Kemendak ke HSI? Dengan jangan sampai dengan alasan kita dengan alasan kita ini ingin selamat lah begitu bahasanya dari kejaran-kejaran orang, kita minta waktu dengan sekian tapi tidak mengindahkan dari teguran dari Kemendak, karena Kemendak kan mintanya kapan? Iya kan, harus diselesaikan 3 sampai 4 bulan. Ya itu kan sebenarnya kucing-kucingan aja jadinya ujung-ujungnya kalau itu perasaan dari pihak mitra. Dari pihak perusahaan tentu mereka punya niat baik. Itu ya, alibi saja ya. Niat baik untuk menyelesaikan 3 sampai dengan 4 bulan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau mereka merasa mereka dirugikan, minta waktu 3 sampai bulan. Nah, dari teguran Kemendak nih gimana kan gitu. Sedangkan Kemendak kemarin sejak kita tanggal 23 per 21 Desember 2023 kemarin dipinta HSI 14 hari untuk menyelesaikan segala kekurangan yang ada. Baik itu pengiriman produk, baik itu pembonusan yang invalid, baik itu bonus sponsor yang belum terbayarkan. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Barulah membuat MP yang baru. Tentu saya pikir saya pun agak menyukai jadinya, agak pro dengan manajemen kalau itu dilakukan. Ini kan enggak. Nah, yang lebih parah kan kemarin kan begitu kita off ya selama 14 hari tiba-tiba upgrade lagi 50.000 ya kan, dengan asumsi ada IA segala macam itu ya kan. Jadi menaikkan harga menjadi 3 juta, tuh ujungnya hanya jalan 5 hari, 4 sampai 5 hari langsung off lagi. Jadi ya mitra semua merasa dikucing-kucingkan kan, jadi begitu. Itu cerita yang fakta yang mengecewakan untuk member-member. Saya bersuara ini agar semua tahu gitu, bagaimana manajemen juga sadar gitu apa kesalahan manajemen sebetulnya gitu ya, dan harus berbenah gitu. Bukan berarti saya bicara seperti ini saya ingin memberikan air yang udah kabut menjadi kabut lagi, enggak. Semuanya introspeksi diri.
Baik member itu join di HSI, minjam bank, minjam koperasi, minjam uang amanah, uang ini, uang itu untuk bergabung di HSI, itu juga salah. Kalian juga harus introspeksi diri. Dan baik dari segi manajemen juga kalian juga salah. Saya terangkan, manajemen juga salah gitu. Kenapa? Karena semua hak-hak member yang kalian belum setor, kalian belum distribusikan, kalian tiba-tiba membuat kebijakan sendiri demi HSI masa panjang, ya kan? Kan gitu alasannya. Ini kebijakan yang harus kita ambil agar HSI panjang-panjangnya 5 hari. Setelah upgrade, stop total sampai dengan hari ini. Dan ada beberapa pengirim, dan saya akui teman-teman semua, dari pihak manajemen ada mengirimkan beberapa wilayah member-member saya terutama ke beberapa member, ada pengiriman produk segala macam, itu harus kita akui, tapi kan hanya segelintir. Nah, sedangkan permintaan dari Kemendak itu agar kemarin dari tanggal 21 14 hari itu harus sudah selesai sebetulnya pengiriman produk, baik itu invalid, sponsor yang nggak masuk gitu loh ya. Nah, kembali lagi berputar-putar jadinya, ujung-ujungnya tidak selesai. Ya, tidak selesai. Baik, saya nggak apa-apa, ini ditonton oleh manajemen juga nggak apa-apa, ditonton sama Mas Bardi juga nggak apa-apa, nggak ada persoalan bagi saya. Kenapa? Yang saya bicarakan di fakta saja di lapangan. Nah, kalian gini, semua harus introspeksi diri. Besok-besok teman-teman kalau punya bisnis, kalau punya ada peluang baru, teman-teman jangan sampai minjam bank. Ya. Jangan sampai minjam bank, jangan sampai sampai mengorbankan uang dapur hanya demi sesuatu yang kita belum tentu bisa untuk mendapatkan. Nah, ada nanti yang bilang, Bang Rio, saya enak ngomong begitu, karena dia juga nggak kena, udah untung. Ya bukan gitu ceritanya teman-teman. Semua kita kembali kepada diri kita semua. Harus introspeksi diri juga. Yang merasa tertipu kan mereka sudah bayar bank, sudah ini, sudah itu, segala macam ya kan. Dan uangnya belum kembali. Ya, itu dia yang jadi permasalahan. Yang kedua, memang yang masalah pasti juga mereka yang baru join 1 hari walaupun pakai uang sendiri, tetapi mereka itu merasa dirugikan jelas karena begitu bergabung langsung stop, beban mentalnya besar, upline-nya juga wah susah mau diceritain. Apakah manajemen tahu hal ini kan begitu? Kalau kita tanya pasti jawabannya tahu. Saya mengerti dan paham kondisi lapangan seperti apa. Nah, kalian atasi dong. Maksud saya kan begitu. Manajemen juga harus introspeksi diri. Jangan member yang dipaksa untuk menerima segala kebijakan yang ada. Salah juga kalian seperti itu kan gitu. Nah, intinya kan kisruh yang terjadi di grup manapun, baik itu di media sosial, Facebook segala macam, bahkan di komentar YouTube saya mengatakan saya itu penipu. Padahal saya bukan member saya gitu. Nah, apakah manajemen bisa melihat ini? Kan gitu. Enggak kan? Nah, saya pikir teman-teman semuanya kita introspeksi diri. Ya besok saya pikir MLM itu bagus teman-teman semuanya ya. MLM itu bagus. Jadi saya minta buat member semua besok-besok kalau ada bisnis yang ada yang menawarkan kepada teman-teman ya kan. Teman-teman harus realistis berdasarkan uang sendiri yang tidak mengganggu uang dapur. Gitu aja teman-teman semua. Jangan sampai teman-teman menjadikan seolah-olah bisnis itu menipu, apalagi teman-teman sampai meminta kembalikan uang dari upline teman-teman, sedangkan upline teman-teman juga bagian dari si korban itu gitu loh. Kan 2 kali jadinya. Kan gitu. Ya. Nah, jadi sobatku semuanya, saya merasa perlu bicara ini agar kita itu sama-sama introspeksi diri. Terlebih lagi manajemen. Ya, saya marah enggak. Saya cuma ingin memberikan masukan kepada semuanya agar semuanya membuka pikirannya. Baik itu manajemen kalau ingin membuat MP yang baru, selesaikan dulu yang ada. Jangan terkesan, kalau sekarang kan terkesan manajemen udah kehabisan uang. Kan gitu. Buat MP yang baru agar bisa menyelesaikan piutang-piutang yang lama.
Kan begitu terkesannya. Salah nggak member terkesan begitu? Ya nggak salah juga. Kenapa? Ya hak mereka belum dibayarkan, kan begitu. Baik yang udah 3 bulan nggak dapat produk, yang sampai hari ini masih teriak-teriak mengambil produknya segala macam, bahkan ada yang minta uangnya kembali. Apakah bisa manajemen mengatasi dengan cepat kilat seperti itu, sedangkan member, upline, leader semuanya di lapangan menghadapi bom-bom yang terjadi sekarang ini, kan gitu. Nah, Mbok ya semuanya saya harap introspeksi ya. Saya juga begitu, introspeksi. Saya kenapa mau bicara HSI sejak awal? Apakah Bang Rio juga menjadi bagian konspirasi ini gitu? Nah, teman-teman bisa cek pertama kali saya bikin konten HSI preview, itu judulnya. Teman-teman bisa pelajari bahasa saya lagi. Ya, saya bicara apa adanya di situ, teman-teman. Ya. Nah, apa saya bicarakan? Saya melihat Mas Bardi ini orangnya orang baik. Saya udah lama kenal. Memang benar. Saya udah 4 tahun kenal sama Mas Bardi itu sebelum jauh dari HSI ini jalan. Saya tahu kisruh perusahaan yang lamanya dulu, saya tahu. Gitu. Ya, apa permasalahan utama sehingga camera seller dulu itu bisa pecah kongsi. CR masih ada teman-teman sampai sekarang, tapi pemegangnya beda. Permasalahannya apa? Teman-teman susah mau diceritain di sini gitu. Saya tahu ya. Nah, makanya saya masih mau berjalan karena saya melihat visi misi Mas Bardi ini bagus gitu, teman-teman. Nah, Mbok yang berjalannya begini, ya ini bagian dari resiko juga. Saya merasa kalau saya bergabung di angka sekian, saya akan mendapatkan profit. Itu kan fundamental perhitungan analis politik, analis bisnis gitu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Nah, baik itu saya berita apapun saya sampaikan di grup edukasi saya yang benar sesuai apa yang disampaikan oleh manajemen, karena mereka bilang bahwa ini akan dana ini diputar ke bisnis konvensional lainnya yang milik Mas Bardi segala macam. Itu saya sampaikan semua. Dan tidak ada yang saya tutup-tutupi, kan begitu. Jadi teman-temanku sekalian yang saya hormati, intinya adalah memang sampai hari ini HSI masih beroperasi gitu. Tapi beroperasinya HSI juga nggak membuahkan apa-apa. Hanya mereka siap menerima uang baru, pendaftaran member baru, ya kan, mendaftarkan member baru, mendapatkan uang segar lagi. Nah, jadi ujung-ujungnya kan apakah HSI ini kehabisan uang, kan begitu ceritanya. Ya, kembali lagi nanti saya bicara di situ. Tapi intinya gini teman-teman, semuanya harus bersuara, tapi bersuaralah dengan yang bertata krama, ngomong yang baik. Upline yang kemarin menawarkan kepada teman-teman, niat mereka juga baik, bukan mereka yang melarikan uang teman-teman semua gitu. Baik kita sebagai leader itu juga harus paham gitu bagaimana tanggung jawabnya. Saya sampai hari ini masih WA, dan alhamdulillah kemarin sore saya dibalas oleh admin produk dan memang masih menunggu produknya kosong katanya begitu. Ya, it's okay. Jadi beratnya yang penting adalah produk-produk yang keluar begitu ya. Dan kalau saya WA Pak Hendra, saya WA Mas Bardi udah nggak masuk. Jujur aja teman-teman, saya udah lama WA itu tapi mereka nggak pernah balas WA saya. Boleh ditanyakan sama Pak Hendra. Kalau teman-teman manajemen WA ya, saya banyak WA tidak pernah dibalas. Ya nggak tahu apa permasalahan, apakah bagaimana saya nggak tahu. Saya sampai bicara seperti ini karena memang benar realitanya seperti itu. Saya WA tidak pernah dibalas. Nah, hanya mendapatkan berita berita-berita dari grup master, karena ada tim kita di master di situ. Jadi saya mendapatkan informasi dari master-master yang ada. Karena posisinya sampai hari ini saya itu distributor senior dan ada beberapa junior gitu ya, yang seharusnya hak kita itu sudah sekian puluh juta per bulan ya. Karena HSI begini ya semuanya macet. Kita membangun jaringan di bawah itu nggak mudah teman-teman. Saya benar-benar dari nol membangun HSI ini gitu. Nah, saya pikir itu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.